Oke, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua dan kita semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi eh, ini saya minta sekali lagi agar namanya disesuaikan dengan nama mahasiswa yang terdaftar. Ini jangan ada lagi klik pendidikan.id, saya nggak tahu nih. Tolong disesuaikan ya namanya ya. Mas Angga Aditya. Tolong disesuaikan namanya dengan nama mahasiswa yang terdaftar, karena saya nggak tahu nih kalau nanti namanya beda-beda, ini ada Toto Wahyu. Tolong disesuaikan semua namanya dengan nama mahasiswa yang terdaftar. Mas Angga Aditya, Mas Angga Aditya, ini ada Alisa juga, tolong disesuaikan namanya dengan nama yang terdaftar. Alisa, saudara Alisa, dengar saya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tolong disesuaikan dengan nama yang terdaftar ya. Begitu juga Iya, Pak. Mas Angga Aditya, itu klik pendidikan.id-nya tolong dihilangkan dulu. Mas Angga, Anda hadir atau tidak ini? Oke, karena nggak jawab, saya akan consider Anda tidak hadir ya. Oke, jadi kita akan membahas sesi 1 sampai sesi 3, apa yang sudah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pelajari semua, eh, 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 apa yang perlu diperjelas dan dipertanyakan. Ini sekali lagi saya ingatkan, Pak Maulana Yusuf, tolong dengan nama yang terdaftar di daftar mahasiswa, Pak Farahan juga sama, namanya tolong disesuaikan. Ini nanti saya absensinya akan saya panggil satu persatu, jadi kalau nggak jawab ya saya akan consider Anda tidak masuk, begitu saja. Oke, jadi tolong namanya disesuaikan. Oke, sekarang kita akan mulai sesi evaluasi sesi 1 sampai sesi 3 dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak soal ini juga sama nih, si Prama Z4, tolong disesuaikan namanya dengan nama mahasiswa yang terdaftar. Oke, ada ada pertanyaan dulu mungkin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pak Henry Taswin, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Ya Pak, Ya, ada yang mau ditanya? saat ini belum ada Pak. Udah jelas itu sesi 1 sampai sesi 3 semuanya. Pak Henry Taswin sudah jelas semua pelajarannya. Kalau sejauh ini sih yang saya tangkap sepemahaman saya jelas sih Pak. Jelas ya. Oke, kalau memang jelas. Mungkin ada yang lain yang ada yang belum jelas. Tolong gunakan suara ya, saya nggak ada waktu juga ngecek teks percakapan itu. Pak Sahrul, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Iya.
mengenai bentuk korupsi Ya, itu ada pernah yang saya tahu ada bentuknya kayak gratifikasi, suap. Itu boleh ini nggak Pak dijelaskan gitu? Suap, gratifikasi sama atau beda? Terus contohnya gitu Pak. Di dalam eh, praktik hukumnya gitu Pak. ya. Jadi memang suap. Jadi gini, kalau korupsi itu Pak Sahrul ya, sebetulnya bentuk dasarnya cuma satu, itu soal suap. Ya, bentuk dasarnya cuma satu, jadi nggak banyak dia memang hanya persoalan suap. Nah, memang dalam perkembangannya muncullah bentuk-bentuk yang lain. Jadi gini, berarti gini, kalau saya mau dapat proyek dari pemerintah, eh, logikanya kan harus ngikuti aturan ya, pengadaan barang dan jasa dan segala macam itu. Tapi seringkali dalam proses pengadaan barang dan jasa, meskipun dilakukan secara elektronik nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan ini kan semua belajar di ITTS ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Anda menggunakan teknologi untuk melakukan banyak hal. Tapi pada kenyataannya seringkali sudah ada deal di belakang. Nah, deal di belakang itu dengan melakukan suap. Jadi kalau Anda nggak menyuap, maka Anda nggak dapat proyeknya. Nah, bentuk dasar korupsi itu sebetulnya ya cuma satu, yaitu suap. Nah, kemudian berkembanglah bentuk-bentuk yang lain. Misalnya salah satunya soal gratifikasi. Nah, bedanya apa suap dan gratifikasi? Suap itu eh, adalah bentuk perbuatan yang ketika ada suatu event tertentu, jadi peristiwa tertentu. Nah, khususnya itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Pak Sahrul. Nah, beda lagi dengan gratifikasi. Gratifikasi itu nggak perlu event tertentu. Misalnya, Anda kerja di mana, Pak Sahrul? Di konsultan IT Pak. Oke, konsultan IT. Pernah dapat proyek pemerintah nggak? Sejauh ini belum Pak. Belum. Pernah ngurus KTP nggak? KTP pernah. Pernah. Pernah ngasih nggak ke petugasnya? KTP Pak. Iya, ngasih apa lah? Hmm, kemarin enggak sih Pak, saya nggak ngasih. Karena Ngurus tahu itu sendiri gratis. atau diurus orang lain nih? Sendiri Pak, pas umur Sendiri. 17 ngurus Oke. sendiri. Nah, seringkali misalnya dalam proses, misalnya kita buat KTP atau buat SIM dan segala macam, mungkin nggak ada urusan suap menyuap di situ, jadi kita ngasih aja, sehingga itulah yang disebut dengan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu tidak langsung terkait dengan proyek tertentu, tapi biasanya sebagai tanda terima kasih, tapi dengan harapan supaya nanti orang yang kita tuju itu ingat sama kita. Kalau ada proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Maka itulah yang disebut dengan gratifikasi. Dan nilai gratifikasi itu memang ditentukan ya, nilai kewajarannya berapa sih, ya supaya dia tidak disebut sebagai gratifikasi. Jadi dia perluasan dari bentuk suap. Jadi kalau suap itu spesifik, bicara soal ada peristiwa tertentu, sebenarnya gratifikasi nggak harus. Jadi misalnya Anda kirim apa ya sekarang tuh parcel gitu pejabat pemerintah atau kirim atau pas kawinannya siapa Anda datang terus ngasih hadiah. Hadiahnya mungkin apalah saya kurang tahu ya. Misalnya bikin aplikasi apalah segala macam secara gratis. Nah, itu salah satu bentuk yang namanya gratifikasi. Jadi itu perluasan dari bentuk suap. Jadi tidak terkait dengan satu peristiwa tertentu, tapi ada tujuannya yaitu mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Begitu Pak Sahrul. Oke, baik Pak. Oke, Paham Pak. ada lagi Pak Henry? Ya Pak, izin nanya Pak, Ya, apakah sekarang masih mungkin Pak untuk menang tender di pemerintahan tanpa gratifikasi Pak? gimana gimana gimana? Apakah masih mungkin untuk menang tender pemerintahan tanpa gratifikasi Pak? Saya nggak bisa jawab itu ya. Saya nggak pernah. Sebetulnya mungkin saja. eh, 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 tapi memang peluangnya mungkin kecil ya. Saya kurang tahu juga. Eh, Kalau bicara mungkin ya mungkin saja karena saya pernah mengalami juga. Saya nggak pernah melakukan gratifikasi, tapi saya dapat tendernya juga. Ada juga yang modelnya ini cerita pengalaman ya. Jadi saya dulu pernah ikut tender. Harga saya paling rendah tuh. Misalnya tendernya
Pak Henry misalnya 180 juta lah, misalnya begitu. Harga saya 150, sementara yang lain-lain itu 179.500, 179.300 dan lain sebagainya. Tentu kan kita melihat pada kerangka acuan kerja ya, KAK ya Pak Henry ya. Nah, begitu udah mau kontrak ternyata KAK itu nggak dipakai. Jadi ada misalnya item di KAK ada 5 nih, ternyata dia itemnya sampai 9. Itu kan berarti memang dirancang sebetulnya proyek itu untuk dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, sengaja diatur berarti ya, Pak. Iya, makanya saya suka bingung tuh dengan istilah dengan digitalisasi kita bisa memberantas korupsi. Persoalannya bukan itu sih, karena malah bisa melegitimasi perbuatan korupsi itu. Begitu, Pak. Ya, silakan Pak Abdul Rahman. Ada tuh Pak yang medical check up. Itu biasanya kerjasama sama marketing tuh Pak. Ada entertain juga, itu termasuk graduation nggak sih Pak? Ya graduation. Ya, Ya termasuk tergantung korupsi kan ini juga. kan terkaitnya sama ini kalau ngomong korupsi kan sama negara ya. Iya kan, dia kan entertain buat itu. Terus kadang ada kayak eh, naikin billnya, kayak harga yang di bill tuh beda biar agak untung gitu. Itu dibagi sama dua sama timnya sana gitu Pak. Ya, Agar mereka mau ngambil kita gitu. Itu termasuk nggak Pak? bagian dari itu. Iya, Tapi kita harus ingat ya kalau korupsi itu hanya spesifik soal ke negara ya, bukan ke kalau swasta dengan swasta itu jatuhnya nanti kalau nggak penggelapan dalam jabatan ya pencurian. Gitu. Pak Nofri gimana Pak Nofri? Ya Pak, ini terkait gratifikasi tadi Pak, yang dari Pak Syahrul. Ya, Anggaplah emang ada harapan pas ngasih apa gitu Pak, emang proyek diloloskan. Tapi kalau dalam prosesnya memang dia yang lolos itu bagaimana Pak? maksudnya gimana gimana? Kan tadi gratifikasi, anggaplah dia ngasih sesuatu Pak dengan harapan tendernya diloloskan gitu ya Pak. Hmm. Tapi dalam prosesnya emang memang dia yang dipilih, itu bagaimana Pak? Ya Apakah justru itu harus diatur karena jatuhnya jadi konflik kepentingan. Jadi harusnya si si pelaks yang punya proyek itu tidak punya konflik kepentingan terhadap para peserta tender misalnya. Jadi dia diatur supaya tidak ada konflik kepentingan. Makanya kan selalu ada tanda tangan fakta integritas, fakta konflik kepentingan dan segala macam. Itu untuk memastikan bahwa proses tender itu benar-benar tidak ada konflik kepentingan. Kan gini ya, Pak Nofri, misalnya kan ceritanya gini lah ya. Itu kan insting dasar manusia ya. Kalau kita ngasih ke orang ya suatu saat berharap dia akan kasih balik ke kita bantuan dan segala macam. Itu kan insting dasar manusia kan. iya Pak? Apakah itu salah? Belum tentu. Tinggal dilihat konteksnya. Nah, tapi dalam konteks proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah, maka diaturlah namanya nilai gratifikasi. Saya nggak terlampau ingat sih sekarang berapa nilai yang paling rendahnya ya. Tapi let's say 500.000. Barang-barang yang di atas 500.000 itu harus dianggap sebagai bagian dari gratifikasi. Tapi di bawah 500.000, maka itu bukan gratifikasi. Jadi kira-kira dia negara tuh ngasih patokan yang disebut dengan gratifikasi itu dengan nilai berapa di atas berapa. Tapi di bawah itu maka itu bukan gratifikasi. Nah, kalau dia dicurigai sebagai gratifikasi, maka dia harus dilaporkan untuk dinilai apakah pemberian-pemberian tersebut adalah bagian dari gratifikasi atau bukan. Gitu. Pak Nofri ada lagi? Cukup Pak, sampai sini Oke. Pak. Tadi kayaknya ada Pak Romi, silakan. Makasih Pak. Ya. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah benar pernyataan bahwa keluarga pejabat bukanlah pejabat publik sehingga ketika diberi gratifikasi KPK tidak berhak memeriksanya gitu Pak? Maksudnya gimana? Ya kan, Ini contohnya siapa nih? saya Romi Pak, mohon maaf. Bukan contohnya yang dimaksud siapa nih? Contohnya saya tidak berani sebut nama, tapi kan Waduh. kemarin kalau misalnya ada keluarga pejabat yang diberi gratifikasi, terus pembelaannya adalah dia kan bukan pejabat publik, jadi KPK tidak berhak memeriksanya seperti itu Pak. Apakah benar itu Pak seperti itu? Kalau dalam pandangan saya enggak ya. Jadi gratifikasi itu atau suap itu kan nggak harus directly langsung ke
si yang punya kewenangan, tapi juga bisa ke orang-orang terdekat yang punya kewenangan. Itu bisa istrinya, bisa anaknya, dan segala macamnya. Artinya, ini bukan persoalan KPK atau bukan KPK ya, kalau menurut saya ya. Jadi, apakah penegak hukum secara umum punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau tidak? Jadi karena yang berhak memeriksa atau memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara korupsi itu kan ada 3. Ada kepolisian, ada kejaksaan, dan juga ada KPK. Sehingga ya fokusnya ke situ. Apakah penegak hukum bisa memeriksa atau tidak? Menurut saya ya bisa banget. Tapi eh, untuk melihat apakah misalnya ya ada, misalnya Anda anaknya siapa lah ya, Bupati, Wali Kota Tangerang lah, Wali Kota Tangerang Selatan. Misalnya Anda tinggal di mana Pak Romi? Saya di Pamulang, Pak. Kamu Tangerang Selatan ya. Misalnya Anda tinggal di Tangerang Selatan dan Anda kebetulan anaknya atau menantunya Pak Wali Kota. Sehingga Anda dikasih nih, misalnya mobil atau pinjaman mobil yang cukup mewah untuk keperluan bisnis dan segala macam. Apakah itu bentuk gratifikasi? Ya menurut saya gratifikasi. Karena kalau itu uh, uh, yang jelas kan orang nggak mungkin ya ngasih minjem sesuatu kalau Anda bukan siapa-siapa. Karena Anda siapa-siapa itu, makanya orang memberikan sesuatu. Itulah yang jadi persoalan dari gratifikasi. Jadi kenapa dia nggak mau, ya itu saya nggak tahu kenapa nggak mau. Gitu. Saya tahu sih kasusnya. Ya Iya, silakan itu Pak Yasin. KPK sendiri yang ngomong nggak mau Iya, kan. itu sih saya nggak tahu. Saya nggak berani apa ya, nggak berani berspekulasi. Kenapa nggak mau? Kasih. Silakan Pak Yasin. Eh, ini izin tanya Pak. Nah tadi kan Bapak bilang ada 3 pihak yang berwenang untuk menangani kasus korupsi ya Pak. Nah Iya. untuk pembagiannya tuh gimana Pak? Kapan kejaksaan yang maju, kapan KPK yang maju, atau kapan polisi yang maju gitu Pak? Ya, nggak ada sih. Yang jelas kalau KPK itu nilainya ada. Jadi dia ada nilai minimum. Mana yang boleh diperiksa oleh KPK, mana yang nggak boleh. Jadi di atas 1 miliar kalau nggak salah. Dia ada nilai minimumnya. Kalau di bawah itu, maka ya itu KPK nggak boleh masuk. Jadi kalau nilai kerugian negaranya ya, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan korupsi itu ada batas minimum. Sehingga di luar itu maka itu kewenangan dari kepolisian atau kejaksaan. Tapi kapan misalnya kepolisian, kapan itu kejaksaan, itu nggak ada patokan yang pas. Jadi siapa yang duluan aja, gitu Pak Yasin. Oke, ada lagi yang lain? Pak Yasin ada masih jelas atau kurang jelas ini? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan sesi-sesi sebelumnya? Ya, silakan Bu Alisa. Izin bertanya ya Pak. Apakah kasus perdata itu bisa menjadi pidana? Maksudnya, Kasus perdata apakah bisa jadi ini pidana tolong gitu? sesuaikan sama ini ya, sama materinya ya. Saya mau aja sih jawab, tapi untuk sementara tolong sesuaikan dengan materinya. Karena kalau enggak nanti saya kirim invoice nih ke Bu Alisa. Enggak Pak. Soalnya kan kemarin ada yang kasus itu loh Pak, yang Bapak kirim itu kan masuknya ada Yang mana dendanya juga, kasusnya saya ada kirim? yang kemarin itu loh Pak, yang di forum. Di forum, ya. Itu kan ada jadi apa namanya, denda juga sama pidana juga ya Pak? Oke, jadi gini, jadi kita bicara sanksi pemidanaan ya. Sanksi pemidanaan itu ada sanksi pidana itu ada dalam secara umum ya. Biasanya dia bentuknya bisa penjara, yang bentuk kedua bisa denda,
Bentuk ketiga gabungan dari penjara dan denda. Bentuk keempatnya gabungan dari penjara, denda, dan ganti kerugian. Jadi ada 4 bentuk sanksi pidana itu bergantung pada undang-undang yang mengatur. Nah, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu mengatur 4 jenis sanksi pidana pokok, pidana utama ya. Pidana dia ada 3 dia, penjara, denda, dan juga ganti kerugian. Nah, tapi ada yang namanya pidana tambahan. Itu biasa pencabutan hak untuk melakukan profesi tertentu atau hak untuk tidak masuk dalam dunia dalam profesi-profesi tertentu. Nah, itu biasanya namanya pidana tambahan. Nah, dalam kasus korupsi karena pidana yang ditentukan ada yang namanya pidana penjara dan denda dan juga ganti rugi, ya dia putusannya pasti akan bicara soal penjara, denda, dan ganti rugi. Gitu. Berapa nilai kerugian negara? Karena itu negara harus mengambil alih nih mengambil lagi nilai kerugian negaranya berapa yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan. Gitu kira-kira Bu Alisa. Ada yang masih kurang jelas? Jelas, makasih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, nanti saya yang nanya nih. Silakan Pak Isam. Ya, saya sebenarnya kurang tahu ya apakah pertanyaan saya ini apakah bersangkutan dengan bab 1 sampai bab 3 materi 1 sampai 3. Jadi mungkin minta tolong diberitahu kalau tidak sesuai ya. Kan tadi sempat disinggung tentang hukuman penjara pada pelaku suap. Nah, itu apakah penjara untuk pelaku suap itu berbeda dengan hukuman yang lain, dan apakah ada kayak yang bisa mengatur kualitas tanda kutip dari penjara tersebut gitu. Kayak misalkan kalau lebih suapnya lebih gede tapi kualitasnya jadi lebih buruk gitu atau lain. Gimana maksudnya? Saya nggak tahu jelas. Bisa diulang nggak? Jadi kan tadi disinggung tentang hukuman penjara buat pelaku suap. Pelaku korupsi. Pelaku korupsi ya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah penjara untuk pelaku korupsi itu berbeda dengan pelaku hukuman lain? Dan yang kedua, apakah ada kayak kriteria untuk apakah hukuman korupsi ini hukumannya lebih berat atau lebih ringan gitu dari sisi kualitas penjaranya? Pak Isam pernah ke penjara nggak? Saya pernah lihat yang Najwa Shihab itu, Pak. Oke, itu di Sukamiskin kan? Iya. Oke, jadi secara umum sebenarnya kondisi penjara itu ya begitu aja, gitu ya. Tapi seringkali jadi ini yang juga saya bingung ya sebetulnya dalam konteks kalau tadi ceritanya Najwa Shihab itu kan berarti tempatnya Pak Setnov ya. Sebetulnya ya itulah kondisi penjara yang layak dan semua orang harusnya menikmati fasilitas itu. Jadi tidak terkecuali. Nah, problemnya kalau Anda orang miskin gitu atau pelaku kejahatan remeh-temeh nggak jelas begitu, ya Anda masuk ke kamar yang mungkin itu eh, besarnya mungkin 2x2 meter persegi tapi diisi 20 orang. Kurang layak gitu ya, Pak? Ya, 2x2 meter kira-kira atau 2x3 meter diisi 20 orang kira-kira bisa tidur atau enggak? Nggak bisa sih, Pak. Nah, ya. Atau 3x3 atau 4x4 bahkan 4x4 aja belum tentu bisa tidur kalau diisi 20 orang dan itu kenyataan yang terjadi. Iya. Jadi
sebetulnya jawabannya menurut saya sih ya harusnya semua penjara itu batas maksimumnya misalnya cuma diisi satu kamar diisi dua ya harusnya dua. Tapi ini kadang satu kamar diisi 5, satu kamar diisi 7. Jadi kemudian semua orang happy, memang harusnya begitu karena dia penjahat. Itu yang saya bilang, ingat dalam ini bedanya kita semua yang ada di sini yang masih kuliah dengan orang-orang yang menjalani hukuman di lapas di penjara itu cuma satu kan. Yang di lapas dan penjara itu kan kesalahannya dibuka nih sama Allah nih. Kita aja yang salahnya nggak dibuka. Kan nggak ada seorang suci di sini semua. Pasti punya kesalahan. Cuma bedanya dibuka atau nggak dibuka. Nah, mereka dibuka dan kemudian mengalami dan harus mengalami situasi seperti itu. Nah, di titik itu sebetulnya menurut saya ya tadi kalaupun orang harus masuk penjara maka kondisi lapas itu ya memang harus baik. Jadi tidak boleh ada diskriminasi antara pelaku kejahatan korupsi ataupun ya pelaku kejahatan yang lain. Nah ini kalau pelaku kejahatan lain tuh kalau Anda pernah mengunjungi lapas, kapan-kapan coba main ke lapas gitu, situasinya sebenarnya nggak enak, gitu. Panas, pengap, dan bahkan di Sukamiskin sendiri juga ada kelas-kelasnya sebetulnya. Secara praktek ya, ada kelasnya, kelas VIP ya dapat kamarnya beda sama kelas yang biasa gitu. Gitulah kira-kira Pak Islam. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Pak Romi. Ya Pak, saya pernah mendengar sebuah diskusi, tapi saya nggak terlalu memahami pada saat itu. Jadi saya ingin menanyakannya sekarang Pak, terkait dengan hukuman untuk pemberi dan penerima suap. Kalau sekarang kan pemberi dan penerima suap itu sama-sama dihukum. Pada diskusi itu disampaikan bahwa salah satu solusinya adalah cukup penerima suap yang bisa dihukum, sehingga pemberi suapnya bisa jadi whistleblower lah gitu, membuka cerita gitu Pak. Nah, apakah solusi seperti itu benar Pak? Jadi gini ya, kita tuh terlampau fokus sama urusan penjara. Anda pernah tahu kasus suapnya Garuda nggak? Di waktu direktur utamanya Pak Emir Sahsatar. Itu dia menyuap atau Rolls-Royce, perusahaan Rolls-Royce Inggris itu menyuap Garuda agar engine-nya dibeli. Kira-kira begitulah. Atau perawatannya dan segala macam. Itu Rolls-Royce-nya juga dikenakan hukuman. Tapi Rolls-Royce-nya ya, bukan orang perorangannya ya, tapi perusahaan Rolls-Royce-nya. Itu dikenakan hukuman. Orangnya sih tidak dibolehkan lagi untuk menjabati posisi-posisi eksekutif di perusahaan manapun di Inggris. Tapi nggak ada hukuman penjara, jadi suruh bayar ganti rugi, bayar denda sekian banyak, ya udah settle di luar pengadilan. Sebenarnya kalau saya perkara korupsi itu, kalau memang orangnya udah ngaku salah ya udah, ngapain juga diproses di pengadilan, selesaikan aja biasa. Yang penting prosesnya transparan, orang bisa tahu kenapa hukuman itu dijatuhkan dan selesai. Karena kalau itu diproses di pengadilan itu lama sekali, bisa 4-5 bulan hanya untuk di pengadilan negeri pemeriksaannya. Sementara negara bisa jadi mengeluarkan uang jauh lebih banyak. Kan misalnya dalam konteks yang Rolls-Royce itu, saya nggak terlampau ingat sih dia kena denda berapa ya. Tapi misalnya kalau itu diproses di pengadilan, waktu itu Inggris mungkin akan mengeluarkan 1 juta US dollar kalau itu diproses ke atau 1 juta pound sterling misalnya, kalau itu diproses di pengadilan. Tapi karena dia settle, maka pemerintah Inggris nggak perlu mengeluarkan 1 juta pound sterling, dia malah dapat misalnya 20 juta pound sterling. Itu lebih menguntungkan buat negara. Cuma di sini memang fokusnya ke soal penjara. Jadi hukuman itu bukan soal hukuman. Menurut saya bukan hukuman itu ya. Lebih ke bisa kita penjarakan nggak nih orang. Kalau menurut saya sih kita harusnya bergerak lebih jauh dari itu. Buat apa sih ada penjara kalau tujuannya sebenarnya atau tujuan korupsi itu segala macam itu kan aset recovery. Pengembalian aset. Aset yang hilang itu harus dikembalikan. Dan kalau bisa ditambah dengan keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Nah, itu yang dikejar. Kalau orang udah ngaku salah ya buat apa juga menjarakan orang.
ini ngomongnya filosofis ya, bukan Anda boleh nggak setuju juga, silakan saja. Tapi ini saya mau bicarakan bahwa ada persoalan dalam sistem hukum kita di mana setiap orang itu dikirimkan ke penjara karena melakukan kejahatan, bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat ringan. Kira-kira gitu Pak Romi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini kalau nggak ada, nanti saya giliran nanya nih. Kemarin tuh kan ada, saya kasih ada kuis ya, dan kemudian ada forum. Kira-kira Bapak, Ibu, dan rekan-rekan lebih menyukai kuis model begitu atau kuis yang ABC ya? Jadi gini, saya mohon maaf ya, kemarin yang kuis kemarin itu saya nggak tahu kenapa perubahan jadwal itu berakibat pada perubahan di bawahnya. Saya pikir nggak ada akibatnya. Jadi ya, tadi saya udah susun pertanyaan sampai 20 pertanyaan dalam bentuk multiple choice sih. Tapi karena nggak ada ya sudah dalam bentuk begitu. Tapi itu mungkin bentuknya mungkin lebih mirip forum ya. Tapi kira-kira kalau forum begitu seberapa sulit untuk Anda menjawab ini? Pak Abdurrahman? Pak Abdurrahman? Iya, hadir Pak. Ya. Kira-kira menurut Anda sulit nggak menjawab pertanyaan di forum? Atau di yang kemarin, baik yang sesi 2 ataupun sesi 3? Hmm, Bukan, saya Abdurrahman Hakim, bukan Abdul Rahman Jauhari. oh sama soalnya namanya Pak. Ya, Abdurrahman Hakim. Baik, baik Pak. Pak Abdurrahman Hakim. Oke. Pak Andi Maulana, Andik Maulana. Iya, Pak. Kira-kira forum itu menyusahkan nggak? Kalau saya pribadi sih enggak sih, Pak. Enggak. Yang penting apa? Kalau bagi saya sih yang penting Yang clear penting apa? dalam hal Gimana Pak Andi? banyak halnya. Yang penting tugasnya jelas sih, Pak, kalau saya. Sesimpel itu sih. Tapi tugasnya jelas kan? Ya, jelas, Pak. Oke. Materinya ada, ya itu nanti tinggal relate-nya. Eh, 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 Pak Gali ini laki kan ya, Pak? Oke, Pak Alexander Siregar. Yang salah. Ya, kalau gitu Pak Gali dulu deh. Pak Gali gimana Pak Gali? Untuk seperti kemarin sih nggak ada kendala ya Pak. Sama sekali nggak ada kendala. Ya. Oke. Pak Alexander? Jadi Gimana? Suaranya kurang jelas saya. sorry Mas, di jalan. Kalau menurut saya yang di forum itu lebih praktikal gitu Pak ya. Jadi ada kasusnya ya Pak ya. Oke. Cuman bahasanya kemarin di forum itu kan bahasanya bahasa hukum banget ya. Jadi harus baca dari awal sampai akhir. Oke. Ini Pak Alexander namanya Alexander Dali Marta Siregar ya? Bener nggak? Iya, iya betul Pak. Oke. Jadi kalau gitu. Tapi ini Pak Fatah Fali Hilmi. Pak Fatah. Oke. Pak Angga Aditya. Iya Pak. Iya. Gimana dengan pertanyaan-pertanyaan di forum? Untuk pertanyaannya bisa dipahami sih Pak. Cuman kemarin saya
di forum belum sempat apa ya, belum sempat ngisi di sana Pak, karena kemarin lagi ada kendala di internetnya Pak. Oh Jadi udah gitu. sempat buka juga, baca-baca juga yang di forum itu. Oke. Kalau yang di Google Form sebelumnya, Google Form, ya sih Pak, apa yang ngisi itu Pak ya, yang contoh 2 kasus itu Pak ya? bukan. Google Form, oh ya VOC, soal VOC. Iya Pak. Eh, ya mudah sih Pak, Mudah. nggak ada kendala sih, aman. Oke. Pak Lintang, ini Lintang laki kan ya? Oke, nggak jawab. Pak Rizky Hairul, Muhammad Ramlan, Iya maaf Pak tadi mic Pak. saya nggak kebuka. ya, silakan Pak Rizky Hairul. Oh, untuk forum sih saya sebenarnya belum pernah mengikuti ya Pak. Soalnya Oh, belum pernah sebelum saya mengikuti. terkendala. Iya, sebelum Oke. saya terkendala sih. Tapi Kalau kalau yang forum di secara Gform itu gimana? itu juga belum saya buka sih Pak. Tapi secara general sih untuk forum saya sudah terbiasa. Oke, Untuk kedepannya insya Allah saya ikuti Pak. oke. Pak Muhammad Ramlan, Iya, Pak. ya gimana dengan pertanyaan di forum dan di Gform kemarin? Bagus, Pak. Tapi untuk di forum itu kelihatannya cuma satu arah gitu ya, Pak. Jadi untuk pendapat saja belum ada pembahasan kayak gitunya sih, Pak. Iya, Pak Muhammad Ramlan. Kemarin jawabnya apa, Pak? Masih ingat nggak? Untuk jawaban saya, Karena saya nemu itu sebetulnya orang yang nggak baca. Pertanyaan spesifik tapi nggak baca, menjawabnya general. Jadi buat saya tuh ya sudah berarti nggak baca. Ada yang nggak baca juga, beberapa saya perhatikan. Jadi saya mau nanya, itu sesulit apa sih membaca itu? Gitu. Buat saya sih itu sih yang jadi concern utama ya, karena saya maunya ya Anda baca bukan menjawab dengan asal ya. Kemarin tuh ada juga misalnya pertanyaannya spesifik tuh bentuk-bentuk korupsi di satu perkara tertentu. Tapi kemudian menyebutnya bentuk-bentuk korupsi secara umum. Nah, itu berarti sudah nggak baca. Jadi antara apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab itu nggak sama. Pak Toto, Iya Pak. ya gimana? Ada kesulitan nggak menjawab? Tidak ada sih Pak. Gimana? Tolong lebih jelas dong. Saya nggak tampung ini dengar. Iya Pak, untuk pertanyaannya bisa dipahami Pak. Tidak Oke. terlalu sulit sih Pak, karena ada materinya juga. Oke. Ini kalau Aulia Fitri Madani, Iya, Pak. iya. Pertanyaannya jelas nggak di forum? Jelas, Pak. Nggak ada kendala sih saya, Pak. Nggak ada kendala. Iya, Pak. Iya. Baik. Kalau Pak Al-Fatah Wibisono, Hadir Pak. Aman ya Pak, ada tidak ada kendala kendala. nggak di forum itu? Nggak ada Pak. Sama sekali nggak ada. Kalau Iya, di Gform, ya sama Pak, nggak ada. Baca jawab, aman. kenapa? Ya nggak ada kendala Pak, kan jelas pertanyaannya. Oke. Nah, tinggal jawab Pak. Oke. Pak Ahmad Ulin Nuha, oke. Bu Widuri Pratiwi, Jelas, Pak. Untuk pertanyaannya jelas, kan nggak ada kendala. nggak ada kendala ya. Iya.
Oke, baik. Ini Widuri Husnul Pratiwi ya? Bener nggak? Iya betul Pak. Iya. Pak Farhan, Ya, Pak. gimana? Ada kendala nggak? Mana dia tadi? Halo. Iya, Pak. Tolong lebih jelas bisa nggak, Pak? Aman, Pak. Aman. Aman. Chandra Andrew Thomas? Hadir Pak. Iya, gimana? Aman sih Pak, jelas. Bener nih, jelas. Nanti saya tunjukin loh. Banyak yang nggak jelas loh. Oke, Pak Rizky Subagja. Ya Pak, hadir Pak. Ya, gimana? Aman sih Pak untuk pertanyaannya. Mengerti? Iya Pak, mengerti. Oke. Pak, ini saya nggak tahu nih, Josafat Pascal. Hadir Pak. Ya, gimana? Ada kendala nggak menjawab pertanyaannya? Tidak ada Pak sejauh ini. Ini Josafat Pascal Mulyanta. Iya. Oke. Kalau Bu Amanda Mahardika Saskia, Hadir Pak. ya, Bagi gimana? saya cukup jelas Pak karena juga sudah ada materinya jadi bisa dibaca lebih dulu. Mungkin kemarin kendalanya di saya adalah LMS-nya sempat tidak bisa terbuka untuk Oke. forum. Baik. Terima kasih kalau begitu. Ini Pak Lamdes Simanulang, Iya, Pak. gimana? Ada kendala nggak? Kendalanya sih nggak ada, Pak. Cuman ya paling akses untuk LMS-nya sih, Pak, butuh waktu lebih lama. Terkadang agak susah masuk sih, Pak. Itu aja sih. Oke. Nahda Khairunisa, Anji S. Nurfalah, Iya Pak. gimana? Ada kendala Cukup nggak? jelas sih Pak. Cuman apa namanya sempat kehabisan waktu jawabnya. Jadi Kenapa? ya telat gitu. Kehabisan waktu pas lagi ngetik. Ini Aji Sabto ya. Ini sekali lagi kalau bisa pakai ini nama yang di daftar karena saya jadi bingung nih namanya memusingkan. Pak Ahmad Nathan Firdaus nih yang baru ganti nama. Gimana Pak? Iya Pak, aman Hah? Pak. Gimana? Aman Pak. Aman. Oke, Fatih M. Salahuddin. Oke, Ilham Hamdi. Saat Abdurrahman El Amin. Hadir Pak. Ya, gimana? Ada persoalan nggak? Mohon maaf Pak, sebelumnya saya baru bisa ngakses LMS pekan ini karena ada masalah sama saya lupa konfirmasi pembayaran jadi baru bisa akses LMS Pak. Yuk, kok bisa begitu? Kerja Pak. Lupa Pak saya. Aduh. Pak Yasid Safik Irsad. Aman sih Pak. Apa yang aman Yang nih? kemarin tuh dari yang Google Form ya Pak, aman. Jadi Kalau ya yang di udah LMS? instruksinya juga udah jelas sih, jadi enak sih buat Jelas ya. Kalau yang LMS juga aman sih Pak kemarin. Jelas Pak. Karena udah ada materinya juga kan. Ya. Ibu Rafifah Aldila, gimana? Saya nggak dengar suaranya putus-putus. Halo Pak. Iya, gimana? Aman aja Pak kemarin. Oke.
Pak Iqbal, iya Pak Iqbal. Pak Haidi, ini tolong diubah namanya ya biar gampang saya ngelihatnya. Oke ya, jadi sebagian besar eh, 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 menyatakan mengerti dengan soal-soalnya. Tapi sebetulnya saya tuh kemarin bingung ketika bicara bentuk-bentuk korupsi di VOC dan pertanyaan kan ada berlanjut ya. Menurut Anda, apakah peristiwa ini masih sering terjadi kan di Indonesia? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Tapi apa? Ini siapa sih ini? Hikmal, Hikmal. Nggak ngerti. Apa? eh, Apakah peristiwa itu menurut Anda masih terjadi di Indonesia atau enggak? Nah, itu saya nggak paham kenapa eh, eh, tidak melihat pada ini loh. eh, yang saya agak bingung kenapa itu pada nggak tahu pada ada yang apa namanya? Ada yang kasus yang sebetulnya marak namanya e-fishery. Tidak ada yang menjawab ke e-fishery, padahal saya merefer ke kasus itu sebetulnya. Pada tahu nggak kasus e-fishery? Lintang, Pak Fatah Fali Hilmi, Pak Abdurrahman Hakim, Pak Haidi, Pak Iqbal, Ahmad Ulin Nuha. Ini panggil nggak ada yang ini, gimana sih? Pak Ahmad Ulin Nuha. Oke. Pak ini deh yang tadi saya ada yang bisa menjawab nggak kenapa nggak merefer ke kasus e-fishery yang sebetulnya itu lebih dekat dengan peristiwa VOC itu ya memang nggak sebesar VOC ya tapi cara dia mengelabuhi laporan keuangan itu ya begitu juga apa yang dilakukan oleh VOC itu yang saya nggak terlalu paham kenapa itu nggak jadi referensi ya dalam konteks tersebut. Nah, itu eh, buat saya agak agak aneh sih. Nah ini saya mau kasih tunjuk misalnya menurut saya juga terlampau ngerti. Ini kayak begini kira-kira
Untuk kasus ini, jadi jawabannya kira-kira kasus ini tidak berbeda jauh dengan sudah terjadi. Terlepas karena ada kesempatan tidak sesuai undang-undang bahwa pembayaran atas beban apa ini menurut saya sih ini yang saya bilang bentuk yang saya minta adalah bentuk korupsi yang terjadi dalam perkara itu tuh sebetulnya apa sih? Karena kan Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah membahas, sudah membaca lah ya bahan-bahan yang disampaikan, bentuk-bentuk korupsinya apa dan penyebabnya dalam konteks tersebut sebetulnya apa. Nah itu yang saya juga eh, eh, atau yang ini ada yang menjawabnya begini kira-kira. Saya kasih tunjuk nih. Sebenarnya saya nggak tahu mengerti. Nih, izin menyampaikan pendapat bentuk dan penyebab korupsi. Menurut saya bentuk korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya ya itu memang umum, tapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah apa sih bentuk korupsi yang terjadi dalam satu kasus spesifik. Sehingga harapan saya sebenarnya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan kalau di dunia kerja itu bisa mengenali dengan lebih baik dan bisa terhindar. Jangan lupa loh ya, eh, diperiksa penegak hukum atau penyidik itu nggak menyenangkan. Karena itu bisa lama sekali. Bisa 6 jam, 8 jam, diperiksa lama sekali dan bisa berulang-ulang. Karena saya pernah tahu misalnya ada orang sampai 4-5 kali dipanggil ke penyidik untuk menjelaskan hal yang sama. Sehingga misalnya satu orang itu BAP-nya bisa ada 4 BAP. Untuk hal yang sama. Tentu nggak menyenangkan dan mengganggu pekerjaan Anda kalau memang baru statusnya disaksi. Apalagi kalau jadi tersangka lebih repot lagi. Saya sih minta agar lebih serius membacanya dan menjawabnya. Karena kalau menjawabnya sekedarnya ya oke lah. Gitu. Tapi bukan itu yang saya minta sebenarnya. Ada yang menjawabnya cukup baik ya, panjang dan segala macam. Tapi ada yang menjawabnya ya sekedar menjawab. Ini yang sebetulnya kalau buat saya lu sayang udah udah apa namanya ya, udah membaca apa udah kuliah mengeluarkan uang dan segala macam tapi ya menjawab sekedar. Nah, ini nanti ke depan tolong dihindari ya model-model seperti tadi ya. Saya nggak nyebut nama orangnya, tapi saya minta untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan menghindari itu karena kalau memang membutuhkan eh, perkaranya, nanti saya bagi linknya untuk membaca perkaranya terlebih dahulu sehingga ketika eh, kuliahan itu memang kan kalau materi kuliahnya ada ya, saya nggak pernah menutup bahwa harus di hari tersebut di download ya, tapi atau ditonton, silahkan nonton di hari apapun. Tapi khusus untuk kehadiran memang saya menggunakan forum untuk eh, menilai kehadiran itu. Nah, itu kalau bisa sih memang dibaca dulu ini yang baik dan kemudian menjawabnya juga kalau bisa ya jangan sekedar menjawab. Karena kalau sekedar menjawab, menurut saya sih jadi persoalan. Saya tuh kemarin mau ngebalas tapi saya juga nggak tahu bagaimana cara membalas. Ini ada balas-balas tapi kemarin saya nggak pernah bisa membalas. Jadi mudah-mudahan di perkuliahan ke depan itu nanti akan ada saya balas lah kira-kira. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai eh, eh, satu soal perkuliahannya, materi dan bahan-bahannya, dan kemudian juga soal cara penilaiannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, terutama yang belum nanya sama sekali nih.
Lintang, Ya, hadir Pak. tadi kemana aja Pak? Bisa nggak Baru diubah namanya di supaya tidak Lintang Dispos Teknologi Pak, tadi habis Informasi? di jalan. Baru balik dari kantor. Maaf Pak. Ini Pak Lintang Mangkulangit ya? Iya betul. Oke. Gimana? Maaf ya Pak. Boleh nggak diubah namanya supaya namanya nama yang ini loh, nama yang beneran terdaftar loh. Oh ya boleh, bentar ya Pak. Sudah Pak, terima kasih Pak. Gimana dengan pendapat Anda selama 2-3 sesi terakhir dengan tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan tuh? Yang saya bingung kenapa nggak ada yang menjawab soal e-fishery. Padahal itu yang paling dekat dengan dunia Anda. Menurut Anda kenapa Pak Lintang? Pak Lintang, hilang lagi dia. Iya Pak. Kenapa tidak dijawab dengan e-fishery kasusnya? Di Fishery ya Pak. Bentar Pak. Iya. Jujur tadi saya di jalan jadi belum. Tapi begitu menyimak. Bukan. Anda menjawab nggak di yang di G-Form, Anda jawab nggak? Kalau yang di G-Form. Iya. Yang soal VOC. Bentar, saya coba baca kembali ya Pak. Baca lagi. Jawab. Jawaban Anda, iya situasi seperti kebangkrutan VOC masih bisa terjadi pada masa kini. Penyebabnya adalah korupsi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, ada kasus yang benar dekat dengan dunia Anda, namanya kasusnya e-fishery. Sebetulnya mirip dengan VOC. Jadi dia memarkup laporan keuangan sehingga merugikan para stakeholder ya, pemangku kepentingan utamanya. Saya nggak ngerti kenapa itu tidak terlintas, itu pertanyaan saya sih, karena saya sebetulnya kenapa ngambil sejarah VOC dan kenapa spesifik terjadi nggak di masa kini, perbandingannya mestinya sesama korporasi karena VOC itu bukan negara, dia perusahaan. Dan ketika di situasi saat ini yang saya harapkan ya sebetulnya dengan sesuatu yang sama di perusahaan, dan kita lihat contohnya sebetulnya e-fishery itu dunia yang sangat dekat nih sama Anda nih Pak Lintang. Pertanyaan saya kenapa itu tidak terlintas gitu. Pak Lintang, kemana nih? Ya Pak, lagi baca-baca dulu Pak. Bentar ya Pak. Nih saya tunjukin nih jawabannya nih. Jawaban Anda nih. Ini jawaban Anda nih. Ya, situasi ini masih bisa terjadi. Pertanyaan saya kan ini ada dunia yang paling dekat nih sama Anda nih, e-fishery kok nggak kepikiran sampai ke situ, padahal saya mikirnya soal itu. Saya berharap sih tadinya yang menjawabnya ke situ. Ini ada sedikit sih yang dia si soal Garuda Indonesia segala macam. Tapi ya
nggak banyak gitu. Anyway, itulah kira-kira kenapa saya tanya eh, maksud saya tuh kalau terjadi di saat ini tuh di dunia yang dekat dengan maksud pertanyaan tuh di dunia yang paling dekat dengan Anda tuh mungkin nggak terjadi dan itu ada sebenarnya contohnya. Itu sih Pak Lintang. Oke, baik Kak. Mungkin ntar kalau setelah saya dapat jawaban, mungkin saya sembari sambil cari contohnya juga berarti Pak ya, untuk itunya. Iya, contoh yang paling dekat aja sama dunia Anda karena itu Hmm. kalau contohnya jadi gini loh. eh, ini kan sebentar lagi mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan ini kan akan menghadapi tugas akhir ya. Jadi tugas akhir itu saya nggak tahu sih bentuknya seperti apa ya, tapi eh, yang dicari itu novelty atau kebaruan. Selalu begitu. Apa sih kebaruan dari tugas akhir Anda timbang yang sudah ada misalnya. Nah, itu tuh harus memang bisa menjabarkan. Ini seringkali terlampau abstrak menjabarkannya ketika pertanyaannya sedemikian terbuka ya. Jadi kalau bisa dijawab dengan apa sih eh, kalau itu masih terjadi sekarang tuh di dunia yang paling dekat dengan Anda sebenarnya. Bisa di soal tadi saya udah kasih contoh. Sebenarnya saya ketika membuat soal itu yang saya kepikirkan soal e-fishery. E-fishery itu contoh paling dekat di dunia teknologi yang dia melakukan markup laporan keuangan. Nah, yang dirugikan siapa ya? Para pemangku kepentingan ya, para stakeholdernya ya, pemegang sahamnya. Itu paling. Abdurrahman Hakim, Ahmad Ulin Nuha, Iya, Pak. gimana Pak? Dari tadi saya panggil-panggil nggak ada kemana aja Pak? Di sini lagi saat, Pak. Saya Kenapa? lagi saat di sini, Pak, tadi, Pak. Mohon maaf. Lagi apa? Isya. Di sini tuh di mana isinya? Enggak, saya di pesantren, Pak. Jadi waktunya Oh, di Isya. pesantren. Mohon maaf, Pak. Ketinggal tadi, Pak. Oke. Eh, jadi gimana dengan pertanyaan-pertanyaan di forum dan di G-Form? Ada masalah nggak Pak Ahmad Ulin? Kalau saya sendiri sih, Pak, alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Aman, Pak. Oh, aman ya, bener ya. Karena tadi saya udah kasih contoh loh, ada pertanyaan yang nggak nyambung gitu. Maksudnya eh, kemarin kan saya kasih contoh perkara, contoh kasus ya. Ya. Eh, eh, contoh kasus di mana ini saya nggak ngerti sih kenapa tiba-tiba ada yang bisa left room karena low bed kan udah tahu pada mau kuliah ya. Bisa jadi ini. Ini Pontianus Prayogo. Jadi saya berharap sih itu dibaca, tapi ada beberapa saya temukan itu ternyata bahkan yang di forum terutama itu sama sekali nggak membaca. Itu yang kadang-kadang saya bingung apa pertanyaan yang saya yang sulit atau gimana. Jadi kesannya ya hanya menjawab aja yang penting karena menjawab itu sama dengan hadir. Kira-kira begitu sih Pak. Ini Pontianus Prayogo nih siapa? Ya, Pontianus Pak. Hadir, Prayogo Pak. Maaf. ya. Saya masih di Gimana jalan Pak? dari dari informatika, Pak. Baru nongol ya? Baru 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 hadir atau gimana, Pak? Dah.
Pak Haidi, Hadir Pak. kemana aja tadi saya panggil-panggil Pak? Maaf Pak masih kerja barusan. Ada lembur. Kenapa? Ada lembur Pak barusan. Masih Oke, kerja. jadi gimana menurut Anda? Apanya ya Pak? Nah, tadi saya udah cerita panjang nih, sampai 1 jam nih. Jadi gimana tadi menurut Anda? Ya nggak ada masalah sama saya Pak. Yang mana nih, Pak Haidi namanya siapa sih Pak? Saya nggak tahu loh Pak. Kan tadi saya minta agar memperbaiki nama. Oh iya mohon Haidi maaf Pak. Angka Wijana Teja. Bener nggak? Iya Pak. Bener Pak. Jadi gimana? Pak Haidi, tolong diperbaiki dulu namanya Pak, biar gampang Pak. Saya ngeceknya. Gimana Pak Haidi? Dari saya tidak ada tanggapan sepertinya Pak. Hmm. Baik, Pak Iqbal. Ya Pak Iqbal. Eh, tadi kemana Pak? Ya, tadi kemana Pak? Ya, Jaringan yang kurang stabil. Jaringan kurang stabil. Pak. Putus-putus emang terus. gimana Pak Iqbal? Yang terkait form sama forum. Ini namanya siapa Pak? Iqbal Rahman. Iya Pak. Oke, Iqbal Rahman. Gimana Pak? Ada masalah nggak Pak dengan menjawab forumnya? Kalau dari yang Google Form sama yang forum enggak tuh. Gimana? Kalau yang dari Google Form sama yang forum LMS enggak. Oke. Ini tadi ada komentar dari Pak Aji. Ya nggak tahu ya. Saya kan masalahnya saya cuma mikir dunia yang dekat sama Anda aja. Karena Anda kuliah di ITTS, saya mikirnya justru di dunia yang dekat sama Anda. Makanya itu saya nggak sengaja ngambil sejarah korupsi dari masa VOC, dan ada perbandingannya apple to apple. VOC ini perusahaan, e-Fisher itu juga perusahaan. Gitu. Itu aja sih kalau saya. Pak Ponsianus Prayogo udah bisa bicara nggak Pak? Ya Pak, bagaimana Pak? Ya gimana Pak dengan eh, soal yang diberikan, sesinya apa? Bukan hanya soal ya, tapi mata kuliahnya sendiri gimana? Ada kesulitan nggak Pak? Kalau dari materi-materi yang saya baca, masih belum ada yang kesulitan sih Pak. Oke. Dengan pertanyaannya, Belum ada tuh Pak untuk pertanyaan Pak. Pak Angga Aditya, Iya Pak, dari tadi saya panggil kemana aja Pak? tadi saya udah jawab Pak, tadi kan sudah Udah ya? ditanya. Oh ya, oke. Iya Pak. Nah, saya mau tanya lagi tuh soal e-fishery. Kenapa nggak kepikiran soal e-fishery Pak? Oh ya Pak, saya malah nggak tahu beritanya Pak. Waduh, udah rame. Eh, Udah rame itu kasusnya Pak. ntar coba saya baca-baca Pak. Ya. Pak Fatah, Fali Hilmi, Abdurrahman Hakim,
Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua soal apa namanya? Soal terkait dengan materi, terkait dengan pertanyaannya. Kalau ada kita bisa ini. Kemarin tuh kayaknya ada yang nanya, ini bukan itu ya. Masih ya. Farhan ya. Sudah saja belum ya Pak Farhan ya? Farhan Setiawan. Ya, Pak. Belum, Pak. Pertanyaan yang di mana? Di grup itu, Pak. Di grup. Iya. Nah, belum saya jawab ya. Nah, oke. Ini karena nggak ada yang nanya, kita akan jawab pertanyaannya ya, yang di grup itu. Jadi gini, dalam hukum itu antara eh, ada, jadi kalau kita bicara hukum perusahaan itu, terutama kalau dia bentuknya perseroan terbatas ya, itu adalah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan para pendiri. Jadi kalau kita bicara perseroan terbatas PT ya, itu para pendirinya tuh hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Nah, sehingga kekayaannya itu tidak semua tercampur dengan kekayaan si perseroan tersebut, perusahaan. Jadi dalam konteks BUMN sebenarnya itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, apalagi kalau akan jadi masalah kalau dia BUMN-nya mungkin baru berdiri ya. Tapi kalau sekian puluh tahun misalnya BUMN-nya sudah lama berdiri, kalau terjadi persoalan, misalnya ada fraud di dalam BUMN tersebut, maka sebetulnya apakah itu korupsi atau bukan? Karena tadi prinsip pertamanya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Beda kalau misalnya BUMN-nya mengerjakan apa namanya, mengerjakan proyek pemerintah, misalnya mengerjakan bansos, mungkin itu jadi masalah tuh kalau kayak begitu. Tapi kalau dia nggak mengerjakan bansos, misalnya nggak ada program pemerintah sama sekali, ya ya udah. Jadi dia sebetulnya ya nggak bisa dikenakan sama inian korupsi ya, apa namanya, tindak pidana korupsi ya, karena dia tadi prinsip pertamanya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi nggak boleh kemudian kalau terjadi masalah kemudian dia didakwa sama persoalan korupsi. Nah, problemnya itu seringkali ini nggak ada urusannya sama negara, nggak ada urusannya program sama pemerintah. Ya memang kekayaan yang dikelola sama si BUMN itu, tapi kemudian ketika ada fraud di dalam tubuh BUMN, maka itu langsung dianggap korupsi karena dianggapnya modal yang disetorkan ke BUMN itu adalah kekayaan negara. Di situ yang letak dalam konteks penegakan hukum itu, kalau dalam pandangan saya tingkat kesembronoannya tinggi, karena Anda setor modal nih, Anda mau buat perusahaan, Pak, Anda mau buat perusahaan. Terus ketika terjadi fraud kan ya harusnya diselesaikan di internal perusahaan itu, bukan kemudian ditarik jadi ini perusahaan korupsi nih. Beda lagi kalau misalnya perusahaan Anda menerima proyek dari pemerintah. Nah, ketika menerima proyek dari pemerintah dan terjadi fraud dalam proyek pemerintah tersebut, maka itu masuk dalam persoalan korupsi. Jadi dalam pandangan saya di satu titik itu ada hal yang sudah benar dilakukan supaya jelas dalam konteks BUMN ada pemisahan kekayaan negara. Tapi sekali lagi bukan berarti mereka nggak bisa diperiksa oleh para penegak hukum ya. Saya nggak bicara spesifik satu penegak hukum, tapi para penegak hukum menurut saya bisa dalam konteks korupsi kalau misalnya uang yang digunakan itu berasal dari APBN. Misalnya kita tahu nih ada apa ya, tentu tahu proyek kereta cepat ya. Itu kan penambahan modal negaranya dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah melalui APBN. Nah, ketika terjadi fraud di proyek KCIC itu, kereta cepat Indonesia Cina itu, maka ya itu bisa dikenakan persoalan korupsi. Tapi misalnya
PT KAI ngebangun eh, 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 atau memperpanjang, ini pasti banyak yang lintasnya di daerah Tangerang Selatan ke arah Merak ya, misalnya ngebangun elektrifikasi eh, Rangkas Bitung Serang misalnya. Itu pakai modal dasar perseroan PT KAI. Ketika terjadi fraud, dia bukan korupsi. Dia korupsi betul, tapi di dalam tubuh PT KAI-nya. Dia bukan korupsi dalam konteks korupsi yang kita pahami sekarang. Nah, menurut saya justru itu yang paling benar. Jadi harus dipisahkan. Kalau kekayaan negara itu sudah dipisahkan, ya sudah. Jadi nggak ada lagi isu korupsinya sama sekali. Gitu Pak Farhan. Ada yang perlu dipertanyakan lagi nggak Pak Farhan? Silakan Pak. Enggak, Bang. Oke, Bang. Cukup ya. Anda boleh setuju boleh nggak ya? Silakan saja. Siap, Pak, siap. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin mau ada yang mau ditanyakan. Saya sebentar mau ke toilet dulu. Saya ini dulu sebentar ya. Oke, jadi itu tadi jawaban untuk Pak Farhan ya, yang ditanya di grup. Eh, ini siapa sih? Hikmah Hikmali Farsyah ini ada nggak sih? Hadir nggak orangnya di sini? Hikmal Irfansyah. Hikmal Irfansyah. Pak Hikmal. Ini kalau nggak jawab nih saya nggak ini loh. Pak Hikmal. Pak Fatah Fali Hilmi. Pak Abdurrahman Hakim. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Nggak ada pertanyaan lagi yang mau ditanya? Apa semua sudah jelas dengan semua materi yang dari sesi 1 sampai sesi 3? Pak Abdul Rahman Zauhari, sudah jelas semua? Pak Abdul Rahman? Iya, Pak. Ya, udah jelas semua materi yang disampaikan dari sesi 2 dan 3. Kalau sesi 1 kan kita cuma ngomong teknis ya. Sesi 2 dan 3 jelas semua. Alhamdulillah Pak, cukup jelas yang Bapak sampaikan dari tadi sama pertanyaan dan jawaban orang-orang tadi. Pak siapa nih? Oh, iya, maaf ya. Abdurrahman Hakim. Pak Ahmad Nathan Firdaus. Iya Pak, Ada yang masih belum dimengerti mengenai materi-materinya. sudah cukup dipahami Pak. Iya. Pak Ahmad Uli Nuha. Alhamdulillah aman Pak. Aman. Bagus kalau aman. Haji S. Nurfalah. Ada mau ditanyakan lagi nggak? Udah Pak, cukup Pak. Cukup ya. Pasti senang-senang aja sih. Kalau udah cukup semua kan bahagia juga kita. Pak Alexander. Ya cukup jelas Pak. Mungkin kalau misalnya yang bertanya yang agak di luar materi boleh Pak. Konteksnya agak di luar materi itu di luar materi pendidikan anti korupsi atau di luar sesinya? Lebih ke masalah mungkin terkait hukum gitu Pak. Oh, nasihat hukum ya boleh aja. Boleh aja asal nanti dikasih tahu juga ngirimin voice-nya kemana ya Pak Alexander. Enggak bukan. Ya, boleh aja boleh. Boleh, tapi sebaiknya Ya Pak, mungkin singkat saya aja ya. Jadi biar nggak ganggu yang lain. ya mungkin singkat aja Pak. Kan kadang-kadang itu kalau di perusahaan terutama perusahaan swasta itu kadang-kadang direktur itu kan dia membuat kayak semacam direktur boneka itu Pak. Misalnya karyawannya itu dijadiin direktur gitu kan. Yang tanda tangan atau mengambil keputusan gitu cuma sebagai boneka. Terus biasanya kan untuk menghindari kalau seandainya dari kasus hukum Kak, jadi yang direktur bonekanya itu yang disalahin gitu karena dia yang tanda tangan dan secara di atas kertas dia yang menjadi direktur. Nah, tapi kalau misalnya emang jadi kasus kan seharusnya nanti kalau misalnya di pengadilan kan ada saksi segala macam dia juga bisa apa namanya memberikan alasan kan Pak kalau dia tuh cuman di situ cuman Nah, ini ada 2 kasus yang menarik Pak Alexander. Jadi ada kasus, saya nggak tahu ingat, kayaknya Videotron deh. Videotronnya itu diadili tuh Pak Alexander, direktur bonekanya. Jadi itu literally diadili, tapi ada kasus yang saya tangani sendiri, direktur bonekanya nggak diadili. Jadi saya juga nggak ngerti itu parameternya gimana ya. Tapi saran saya, kalau Anda yang mengalami jadi direktur, mana orangnya? Oh ya, direktur boneka itu sebaiknya ditolak, karena itu resikonya jauh lebih besar ketimbang eh, fasilitas yang Anda terima. Gitu Pak Alexander. Ini kalau terkaitannya misalnya Anda sendiri nih yang diminta, misalnya contohnya, ini saya diminta nih jadi direkturan di PT ABC misalnya atau PT CDE. Saran saya sih lebih baik jangan gitu. Jadi karena itu resikonya jauh lebih besar ketimbang
fasilitas yang Anda terima. Dan saya kasih tahu ada 2 kasus. Satu yang jelas-jelas saya tangani sendiri itu direktur bonekanya nggak diadili, tapi di kasus Videotron itu diadili, Pak Alexander. Nah, kita nggak tahu kapan Anda akan diadili atau kapan Anda tidak akan diadili. Karena patokannya agak sumir, agak kabur. Gimana Pak Nofri? Ya Pak, itu yang direktur boneka itu jatuhnya dipaksa bukan ya Pak? Enggak. Kalau dipaksa itu Enggak juga. enggak juga ya Pak? Enggak. Soalnya kan ada video yang Bapak kirim di LMS itu kan penyebabnya ada 3 kalau nggak salah bagi yang video KPK. Ada Ya. yang terpaksa, memaksa, sama satu lagi dipaksa. Kalau yang dipaksa itu jatuhnya korban bukan ya Pak? Menurut saya sih. Sebetulnya ada belum tentu juga dipaksa itu langsung jadi korban. Karena dia sebenarnya punya pilihan bebas kan Pak Nofri. Tapi dalam konteks penghukuman bisa jadi dia akan jauh lebih rendah. Misalnya gini deh, kasusnya siapa itu yang ditembak polisi, saling nembak polisi itu rame setahun yang lalu kalau nggak salah. Yang Sambo bukan Pak? Bukan ya Pak? Ya, Sambo, Pak Sambo. Itu kan juga yang Joshua-nya mengklaim bahwa dirinya tetap dipaksa kan. Yang Joshua ya namanya, saya nggak tahu ingat sih. Karena kan jatuhnya itu di bawah ancaman gitu loh Pak. Iya, tapi kan bukan berarti dia bebas dari hukuman. Oh berarti tetap itu ya, jatuhnya tersangka juga ya Pak? Iya, terpidana juga kalau nggak salah seingat saya sih. Jadi ya, saran saya kalau ada konteks kayak begitu tadi Pak yang ditanya sama Pak Alexander ya, saran saya dihindari. Jangan mau jadi direktur-direkturan. Kalau mau direktur ya direktur beneran dengan segala hak dan kewajiban. Kalau misalnya dalam kondisi tidak bisa menolak itu gimana Pak? Hah? Gimana? Dalam kondisi tidak bisa menolak sama sekali. Iya, itu saran yang saya bisa kasih saran. Itu sih. Ya itu bergantung sama Anda mau terima atau tidak. Karena saran saya sebaiknya jangan. Gitu. Karena resikonya itu nggak worth it Anda menerima resiko itu. Karena tadi ya, ada 2 kasus. Saya cerita nih Videotron. Ini kan sama-sama kasus korupsi ya. Kalau dengan Sambo kan agak beda ceritanya. Kasusnya beda. Ini sama-sama kasus korupsi nih. Di kasus Videotron itu direktur bonekanya diadili. Dan di kasus yang saya tangani itu direktur bonekanya nggak diadili. Gitu. Semua orang tahu yang pemiliknya itu siapa, yang pengendali perusahaan itu siapa. Semua orang tahu, tapi si direktur bonekanya itu nggak diadili. Tapi di kasus Videotron itu direktur bonekanya diadili tuh. Nah, jadi makanya saran saya kan sebaiknya ditolak sebaiknya. Tapi kalau nggak bisa nolak ya apa boleh buat kan? Saya juga nggak tahu kalau itu kasusnya begitu. Di peraturan kita sendiri itu nggak ada itu ya Pak? Kayak keringanan atau yang orang dalam ancaman gitu Pak? Ada, tapi itu yang eminent sifatnya terhadap nyawa. Apakah Anda dijadikan direktur boneka akan berakibat pada hilangnya nyawa? Kan enggak kan? Hilangnya pekerjaan mungkin, tapi tidak berakibat langsung pada hilangnya nyawa. Termasuk ini ya, ancaman ke keluarga juga termasuk Pak? Ya, pokoknya terhadap tubuh dan nyawa ya, itu bisa. Jadi misalnya apa ya? Istilahnya pembelaan diri sebetulnya self defense. Jadi kita diancam terus kita membalas dan orang itu mati. Nah, itu boleh dilakukan tapi karena ancamannya terhadap tubuh dan nyawa. Tapi dalam konteks tadi yang di-raise sama Pak Alexander ini pertanyaannya menarik loh sebetulnya. Di hubungan dengan pendidikan anti korupsi itu ada 2 kasus di mana punya perlakuan yang berbeda. Yang saya cerita nih di Videotron, direktur bonekanya yang disuruh tanda tangan apa dan segala macam itu jadikan tersangka, terdakwa dan akhirnya jadi terpidana. Saya lupa dia menjalani berapa tahun ya. Kayaknya sih lebih ringan dibanding yang lain. Nah, ada yang kasus yang saya tangani sendiri itu direktur boneka nggak dijadiin tersangka. Nah, pertanyaannya kan Anda seberapa jauh mau mengambil resiko itu?
Kalau Anda tanya saya akan jawab sebaiknya jangan. Karena saya harus memberikan jawaban sesuai dengan keahlian dan pengetahuan kan. Jadi jawaban saya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda diancamnya kan bukan terhadap nyawa kan, paling kehilangan pekerjaan. Kalau nggak mau ya keluar aja dari sini, kira-kira gitulah Pak. Bukan terhadap nyawa itu masih tidak bisa ditoleransi dalam konteks hukum. Gitu kira-kira Pak Nofri. Ya Pak, terima kasih. Ya, apa lagi diancam juga Pak Nofri? Enggak Pak. Betul. Penasaran aja Pak, karena kan kalau diancam ini kan orang dalam ancaman gitu, kan terpaksa melakukan apa yang nggak diinginkan dia gitu Pak. Iya, iya benar. Persoalannya yang dalam konteks hukum pidana itu hanya boleh dijadikan alasan pemaaf ya, atau alasan pembenar kalau kaitannya sama tubuh dan nyawa. Di luar itu nggak bisa. Gitu. Nah, itu yang jadi persoalan kan. Jadi kalau Anda mau menempuh resiko sebesar itu ya silakan. Kalau saya gitu aja. Yang penting saya sudah mengingatkan bahwa sebaiknya jangan. Oke Pak, terima kasih banyak. Sayang gitu loh. Apa dipanggil-panggil jadi saksi tiba-tiba jadi tersangka. Kalau diurusin sama yang punya perusahaan. Nah, kalau enggak bayar pengacaranya mahal kan. Ada Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini saya sampaikan sekali lagi ya. Jadi saya mencoba mengerti situasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi kalau ada pekerjaan dan nggak bisa hadir silakan saja, boleh kok. Cuma karena saya tidak menyukai kehadiran pro forma. Nah, ini misalnya nih kehadiran pro forma ya ada aja namanya di sini tiba-tiba, tapi begitu dipanggil nggak ada atau tidak merespon. Karena buat saya itu kehadiran pro forma. Nah, kenapa saya tidak menyukai hal seperti itu? Karena sekali lagi saya mengasuh mata kuliah pendidikan anti korupsi, di mana itu adalah salah satu bentuk awal dari perbuatan korupsi. Melakukan apa-apa, kan cerita yang saya kasih di mana? Di soal di forum itu kan juga persoalannya persoalan pro forma kan. Berita acaranya lengkap seolah-olah sudah dikerjakan padahal belum selesai, kemudian dilakukan pembayaran kan. Itu kan sebetulnya soal pro forma kan. Ya seolah-olah hadir tapi padahal tidak hadir. Nah, itu lebih baik gak usah hadir. Saya kasih alternatif lain, silahkan. Nanti tinggal kita tugasnya seperti apa. Jadi saya juga tidak mau mempersulit Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya tahu semua masih kerja, tapi juga jangan kemudian apa ya dipanggil nggak respon. Itu yang saya kadang-kadang sayang gitu. Udah Anda hadir, tapi ya sekali lagi saya sampaikan bahwa yang begitu itu ya pasti saya nggak akan absen sebagai kehadiran. Jadi ini sudah saya ingatkan, kalau memang nggak bisa hadir, ya nggak usah hadir. Atau tadi ya, hadir, terus kemudian, yang saya lupa nih, siapa nanti disampaikan aja nih sama temennya. Siapa nih namanya ya tadi? Ada tadi di chat room. Nanda Khairunisa, kan sudah tahu mau kuliah.
ya diupayakan untuk tetap bisa mengikuti kuliah kalau memang mau niatnya ngikuti kuliah Zoom ini. Tapi kalau memang nggak bisa ya sudah, lebih baik jangan datang terus kemudian pergi gitu. Saya tuh gimana ya? Soalnya memang kita sudah akhiri perkuliahannya. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi, kalau memang nggak bisa hadir dengan satu dan lain alasan, silahkan hubungi saya via email. Tapi kalau bisa jauh-jauh hari, jangan mendadak. Mendadak itu hanya boleh kalau ada sakit yang demikian berat sehingga nggak bisa hadir, ya itu silakan. Tapi kalau eh, eh, hal-hal yang lain sebagai kalau memang nggak bisa hadir, ya kirim email saja ke saya. Nanti kita akan pertimbangkan soal alasan ketidakhadirannya dan bagaimana tugasnya itu akan disampaikan. Ini karena tadi ada yang WhatsApp saya langsung, ini disampaikan aja Pak, namanya Pak Hikmal. Saya agak buat saya sih, karena saya mengasuh mata kuliah bimbingan anti korupsi, itu aja sih persoalannya. Kalau saya ngasuh mata kuliah lain sih saya cuekin aja sih, saya nggak peduli amat gitu. Mau hadir silakan, enggak ya sudah, mau hadir pro forma boleh, tapi persoalannya ini pendidikan anti korupsi, di mana salah satunya sebetulnya ini aspek pencegahan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah saya kasih pelajaran materi dan saya kasih contoh kasusnya yang nyata, bentuk-bentuk korupsi seperti apa, itu sebetulnya persoalannya di persoalan-persoalan pro forma. Jadi seolah-olah secara on paper itu benar hadir. Jadi secara on paper ya, kalau kita bilang bahwa on paper ini seperti sekarang nih, ini ada 37 mahasiswa nih yang hadir, tapi yang dipanggil nggak nyaut, ini ada 2 orang. Atau tadi dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut, ada beberapa orang. Nah, on papernya hadir, on paper ya, on Zoom kira-kira, on Zoomnya hadir, tapi sesungguhnya dia tidak hadir. Itu kan salah satu bentuk korupsi yang sebetulnya saya ingin Anda juga menghindari hal-hal yang seperti ini di dunia nyata ya, bukan di dunia perkuliahan. Nah, jadi ini saya ingatkan sekali lagi, saya tidak menyukai Anda hadir secara formal. Jadi kalau nggak bisa hadir, lebih baik tidak usah hadir. Tapi sampaikan ketidakhadiran itu kenapa, nanti saya akan berikan tugas pengganti sebagai pengganti dari kehadiran. Jangan takut nanti akan ditepakan. Kira-kira gitu. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau nggak ya kita tutup sampai di sini ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan? Atau sudah semua sudah cukup jelas? Ini nggak ada yang jawab. Mau Oke. tanya, kalau misalkan tugas penggantinya itu kan tadi saya nggak ikut yang GIFOM itu ya. Kebetulan Ini saya jawabnya tadi kenapa, habis Pak? Ini siapa interview. nih? Sorry, ini siapa yang ngomong? Ponsianus, Pak. Ponsianus. Ponsianus Prayoga, Pak. Ya. Nggak ikut Tadi di saya apa, Pak? tadi saya kan masuk ke jam 8 kurang tuh. Yang mana? Yang GIFOM. Yang kemarin itu. Yang tadi ngebahas itu kan saya jadi nggak tahu tuh materinya sebenarnya. Dari awal Bapak ngejelasin yang katanya dari jam 7 itu. Ya. Nah, itu kan saya kebetulan baru masuk aja jam 8 kurang berapa gitu. Soal tadi emang saya baru pulang dari Cikarang habis interview. Jadi saya nggak tahu materinya tadi untuk yang hari. Ya. Tapi Bapak tahu, Bapak interview buat pekerjaan kan ya? Atau interview yang lain? Iya Pak, kebetulan. Iya, Ya, interview itu kan pekerjaan sudah tadi. dijadwalkan. Jadi gini Pak, maksudnya dalam kasus itu silakan aja. Tapi sebaiknya kalau memang Bapak nggak bisa hadir, karena interview itu kan bukan pasti tiba-tiba kan, pasti sudah beberapa hari sebelumnya kan. Itu kirim email saja Iya. ke saya. Iya Jadi betul, soalnya daripada saya pakai motor sih Pak, Cikarang Jakarta tadi. iya, maksud saya interviewnya apakah diketahuinya baru 2-3 jam sebelumnya atau sudah berapa hari sebelumnya? Enggak, udah berapa hari sebelumnya. Cuman Nah, emang saya tadi kebetulan lupa kalau hari ini ada Zoom, makanya saya tiba-tiba langsung masuk aja tadi. nggak apa-apa, tapi maksud saya lain kali ini juga agak aneh nih, mahasiswa lupa ada kuliah kan. Iya Pak, biasanya kan kalau itu kan Zoom-nya kan hampir setiap hari. Nah ini materinya cuman maksudnya
kuliahnya cuma 2 hari doang, Selasa sama Jumat, jadi kadang suka lupa. Ya, oke. Jadi kalau kan lebih banyak LMS ya. Tapi maksud saya adalah kalau memang nggak bisa hadir dan sudah diketahui jauh-jauh hari sebelumnya, ya kirim aja email. Nanti kita lihat apakah alasannya bisa dipertimbangkan, dan kalau itu bisa dipertimbangkan nanti akan diberikan tugas pengganti sebagai pengganti kehadiran. Daripada kayak tadi ya buru-buru segala macam, nanti kenapa-kenapa. Saya tahu sekarang tingkat pengangguran lagi tinggi dan segala macam. Udah fokus saja Pak. Saya tidak melarang untuk hal itu, tapi daripada hadirnya seolah-olah hadir, nah itu yang jadi persoalan buat saya. Karena kemarin ada yang seolah-olah hadir, itu yang kalau buat saya itu yang jadi persoalan, karena tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa saya mengajarkan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang seolah-olah ini sebetulnya yang jadi bibit-bibit korupsi. Nah itu yang sebisa mungkin dicegah. Pencegahannya ya harus disampaikan kan sejak awal bahwa di khusus mata kuliah pendidikan anti korupsi hal yang seolah-olah itu dilarang aja, udah gitu aja, seolah-olah hadir, seolah-olah ini. Nah, ini yang jadi persoalan. Memang kayak tadi saya cerita Bu Nada ya, kan ya kan sudah tahu ya, sudah ada pasti ada saatnya ada kuliah, kemudian meninggalkan ruang Zoom dengan alasan low battery, itu menurut saya agak aneh. Kan sudah tahu ada kuliah. Whatever the reason, harusnya ya ikuti mata kuliah sampai selesai. Gitu. Daripada begitu lebih baik nggak usah hadir. Gitu. Ini kan jadi seolah-olah ini loh, kata seolah-olah ini yang berbahaya gitu loh Pak Ponsianus. Jadi jangan sampai Anda terlibat dalam perkara korupsi karena seolah-olah tadi. Ini yang sebetulnya saya ingin tanamkan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Perbuatan seolah-olah melakukan sesuatu itu yang nggak boleh atau dilarang. Gitu Pak Ponsianus ya. Ini buat yang lain juga paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri saja kuliahnya. Baik, Pak. Ya, kita akhiri saja kuliahnya sampai di sini. Selamat menikmati libur panjang ya sampai hari Selasa ya. Saya besok masih masuk, Pak. Masih masuk. Masih, Pak. Ya, buat yang masih masuk derita lu lah. Tapi yang libur selamat menikmati libur panjang sampai hari Selasa ya, seingat saya ya liburnya. Iya, Selasa, Pak. Ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa kalau nggak saya ingat saya sih minggu depan ada UTS ya. Udah UTS kalau nggak salah ya minggu depan, tapi saya belum Minggu depannya lagi, Pak, 19. Sepertinya besok. Hah? Sepertinya minggu. Kenapa? Sorry. Kayaknya minggu depannya lagi deh Pak, bukan minggu ini. Minggu ketiga, Pak. Bukan minggu kedua. Maksud sih ya? Tanggal 19 mulainya. 19 sampai 23, Pak. Ya. Oke, nanti saya coba lihat lagi ya. Saya juga mudah-mudahan nggak ada halangan. Jadi nanti RPS-nya saya coba lihat lagi karena besok tuh ada rapat buat UTS, persiapan UTS. Jangan takut ya, UTS-nya nggak susah kok. Buka buku boleh. Jadi nggak rumit. Oke, selamat libur panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.